Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Erwarni, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Saya merupakan dosen dari program studi Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2024. Sebagai dosen di program studi Bahasa Mandarin, tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bidang pengajaran dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiosastra. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa semester 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 poin utama dalam video ini, yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang diberikan, dan model pembelajaran. Adapun deskripsi mata kuliah Sosiosastra adalah diawali dengan mahasiswa mengetahui hubungan karya sastra dengan masyarakatnya, seperti pengarang, pembaca, dan kenyataan sosial. Mata kuliah ini bersifat teoritis mengenai teori-teori sosiosastra yang dapat diimplementasikan dalam analisis karya sastra Tiongkok untuk membelah masalah atau isu terkini yang terjadi di lingkup masyarakat Tiongkok. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan kombinasi teaching center learning dan student center learning. Konsep-konsep pada materi yang akan dipaparkan dengan pendekatan teaching center learning dan diberikan tugas individu kepada masing-masing mahasiswa. Di akhir perkuliahan akan dilakukan diskusi dan presentasi kelompok untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pendekatan student center learning diterapkan untuk diskusi dan tugas kelompok melalui collaborative learning dan small group discussion. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran sosiosastra. Pada mata kuliah ini, CPNK yang diharapkan adalah 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis terhadap tulisan akademis pada publikasi ilmiah dalam bidang sastra Tiongkok secara kreatif dan inovatif. Kedua, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab dalam pengerjaan tugas sosiosastra. Ketiga, mahasiswa memiliki kompetensi soft skill, baik interpersonal skill yang meliputi kemandirian dan berpikir analitis, maupun interpersonal skill yang meliputi kerjasama dalam tim dan komunikasi lisan, serta nilai-nilai tata bintang yang meliputi nilai bertakwa kepada Tuhan, inovatif, integritas, tangguh, dan arif dalam diri mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial masyarakat dan budaya dalam karya sastra Tiongkok menggunakan teori-teori sosiosastra. Adapun bahan materi yang diberikan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, pengantar sosiologi dan sastra. Kedua, sosiologi dalam bingkai pemikiran sastra dan sejarah sosiosastra. Ketiga, pengarang, pembaca, dan karya sastra dalam sosiosastra. Keempat, konsep sastra sebagai cermin masyarakat. Kelima, interaksi sosial dan konteks sosial dalam sosiosastra. Keenam, kepengarangan dalam sosiosastra. Ketujuh, teori resepsi sastra. 8. Teori Marxis. 9. Teori feminisme. 10. Teori etnisitas dalam transformasi budaya. Dan terakhir adalah penelaahan permasalahan yang berhubungan dengan sosial dan budaya masyarakat Tiongkok dalam karya sastra Tiongkok. Selanjutnya, pada poin keempat mengenai model pembelajaran. Pada mata kuliah ini disajikan dengan teknik DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment.
Pertama, teknik delivery adalah suatu strategi penyampaian pembelajaran yang saya lakukan sehingga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kedua, teknik interaction adalah suatu interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen guna mencapai pembelajaran. Yang ketiga, teknik assessment adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, tugas besar menggunakan case method sebesar 50%, serta UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 15%. Melalui proses assessment yang saya lakukan, dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan dengan transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran dengan micro teaching secara umum. Terima kasih. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Ciao sampai baca. Gimana kabarnya ini semua? Baik. Baik. Nah, gimana nih liburannya selama 1 bulan libur semester? Apakah banyak kegiatan yang dilakukan? Banyak Banyak ya. Oke, baik. Nah, tapi semangat ya hari ini kelasnya ya. Semangat. Baik. Nah, hari ini kita akan masuk di kelas sosiologi sastra atau sosiosastra. Nah, kelas ini adalah kelas yang lanjutan ya, karena sebelumnya adik-adik semua sudah mengambil kelas drama dan sinema Tiongkok dan juga puisi dan prosa Tiongkok. Jadi ini adalah lanjutan dari mata kuliah sastra pada sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tanya, apakah hari ini sudah ada yang melakukan absensi di kelas khusus? Sudah Semua ya? Sudah. Oke. Apakah sudah ada yang mengunduh RPS dan juga kontrak kuliah kita hari ini? Sudah ya. Nanti boleh dibaca detail di yang sudah lo kirimkan ke kelas khusus. Nah, materi hari ini apakah sudah diunduh semuanya? Sudah ya. Oke, baik. Bisa kita mulai kelas hari ini? Bisa. Baik. Nah, hari ini Losa akan membawakan materi tentang pengantar sosiologi dan juga sastra ya. Jadi sosiologi dan sastra ini dua cabang ilmu yang sebenarnya sudah berdiri sendiri, ya kan? Antara sosiologi dan juga sastra, ya. Nah, tapi sebelum itu Losa ingin ngajak dulu nih, kita mengamati dulu kondisi sosial kita yang terjadi saat sekarang gitu ya, melalui gambar-gambar yang ada di slide yang Losa tampilkan hari ini. Oke, nah kita coba lihat ya fenomena di Tiongkok. Tiongkok ini kita tahu bahwa negara yang saat ini superpower ya, maju, barang-barang yang bisa kita nikmati saat sekarang ini berasal dari Tiongkok. Jadi sebuah bangsa yang sangat besar dan juga sistem ekonomi yang sangat kuat gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu dari gambar yang ada. Nah, kira-kira menurut kalian ya, gambar tersebut mengandung pesan sosial apa? Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Ini lo sendiri kayak di Tiongkok itu anak-anaknya dididik biar punya semangat belajar yang tinggi gitu. Jadi kayak di foto itu kayak mereka berlomba-lomba, kayak mungkin dikasih pertanyaan terus dijawab gitu ya. Oke, baik. Berarti semangat belajar yang tinggi di negara Tiongkok ya terlihat dari masa kecil ya. Masa kecil di Tiongkok sana nggak ada tuh yang males-malesan. Jadi mereka harus belajar keras ya supaya bisa menjadi SDM yang unggul ataupun juga menjadi generasi emas di masa mendatangnya gitu ya. Jadi hal ini bisa terlihat dari sistem yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, di mana pemerintah Tiongkok itu sangat menjunjung sekali pentingnya investasi dalam pendidikan gitu ya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, yuk. Di gambar ini tuh terlihat sekali ya bagaimana transportasi dan masyarakat di Tiongkok sana tuh benar-benar memanfaatkan transportasi umum. Ayo, kira-kira ada yang mau menanggapi?
dari gambar tersebut? Oke, dipersilakan. Izin langsung, menurut saya negara Tiongkok saat ini sudah sangat maju, terutama dalam lingkup benua Asia. Misalnya infrastruktur dan transportasinya sudah sangat canggih, dapat menampung ribuan orang setiap harinya. Terus hal ini berimplikasi pada kebiasaan masyarakat yang sudah lebih gesit dan lebih disiplin waktu, jadi gak ada yang bermalas-malasan gitu loh. Oke, baik, terima kasih Angelin, tanggapannya sangat luar biasa. Benar ya yang dikatakan oleh Angelin bahwa ketika sebuah negara maju, otomatis ini akan berimplikasi kepada kebiasaan masyarakatnya gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang masyarakatnya telat-telat ya. Kalau misalnya telat ya kereta apinya bakal ditinggal gitu ya. Jadi mereka harus bisa membiasakan diri mereka untuk bisa menyesuaikan waktunya dengan transportasi umum. Nah, kemudian kita bisa melihat juga dari gambar ini bagaimana masyarakatnya itu dibentuk untuk mencintai transportasi umum gitu ya. Jadi transportasi yang nyaman, kemudian transportasi yang nyaman, lalu juga yang aman ya, sehingga masyarakatnya itu bisa menggunakan transportasinya dengan lakukan di setiap hari atau kesehariannya menggunakan transportasi umum. Oke, nah kita lihat ya, di sini ada dua gambar yang sudah Los tampilkan. Kita lihat bagaimana gambaran-gambaran di Tiongkok nih, seperti apa masyarakat yang ada di sana. Oke, lalu gambar ketiga, ayo, ini sangat menarik sekali karena akan berhubungan dengan situasi ataupun tradisional ya. Jadi kalau kita bisa lihat ada perayaan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi dari gambar ketiga ini? Silakan. Menurut saya gambar ini menunjukkan bahwa suatu masyarakat yang masih mempertahankan nilai tradisi ada di istiadat mereka, yang mana kita ketahui dalam zaman modern ini banyak nilai-nilai tradisi dalam suatu suku yang mulai hilang dan tergerus oleh zaman. Oke, baik, terima kasih, tanggapannya sangat luar biasa ya. Saya langsung sangat setuju nih dengan tanggapan teman kalian bahwa zaman saat ini tuh segala hal yang mungkin berkaitan dengan tradisional mulai ditinggalkan kebiasaan-kebiasaannya, ya kan? Misalnya seperti yang kita lihat ya, tradisi-tradisi seperti ini nggak semua masyarakat yang merayakannya gitu, dan nggak semuanya ternyata masyarakat yang menyukai gitu ya kan, menyukai tradisi ini gitu ya, sehingga kalau kita tidak mempertahankan ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini, maka kebiasaan ini atau tradisional perayaan tradisional seperti ini tuh mulai dihilangkan gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tanggapan yang baik. Nah, satu lagi, Lose akan menunjukkan satu gambar yang juga menarik sekali nih. Ayo. Nah, ini ada yang tahu nggak kejadian ini apa? Saya ingin menanggapi. Oke, silakan. Menurut informasi yang saya ketahui dari gambar ini merupakan salah satu tradisi dari suku Kayan yang tersebar di dataran Myanmar dan Thailand. Terlihat pada gambar ini merupakan wanita-wanita dari suku Kayan yang sedang melakukan tradisi menggunakan semacam aksesoris yang berbentuk semacam gelang yang digunakan di leher. Penggunaan aksesoris ini dari informasi yang saya baca digunakan untuk pertahanan diri dari serangan suku lain maupun dari serangan hewan buas. Namun seiring perkembangan zaman, penggunaan aksesoris ini sudah banyak ditinggalkan oleh wanita dari suku tersebut. Oke, baik, terima kasih tanggapannya Israf atas gambar yang saya tampilkan pada hari ini. Betul ya, jadi memang gambar ini tuh menjadi satu tradisi di satu masyarakat tertentu ya, yang mereka lakukan ya untuk proses pertahanan dirinya gitu ya. Jadi mulai banyak ditinggalkan nih, karena beberapa pendapat mengatakan posisi leher yang seperti ini menyakiti perempuan katanya gitu ya, padahal secara tradisi sebenarnya ada tujuan tertentu yang ingin dilakukan oleh masyarakatnya ataupun para perempuan di masyarakat ini. Oke, nah baik. Oke, nah sekarang langsung masuk ke materi sosiologi. Tadi kita udah lihat ya beberapa gambar yang bisa kita lihat bahwa yang terjadi dalam kondisi masyarakat kita secara
kegiatan aktivitas sosial, ya kan, kemudian aktivitas fenomena sosial yang terjadi, bahkan juga yang menjadi satu kebiasaan yang khas di dalam masyarakat. Nah, kalau kita bisa memberikan satu definisi singkat atau definisi sederhana, menurut kalian kira-kira sosiologi ini apa ya? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, silakan. Lewat beberapa sumber yang udah dibaca-baca tadi, jadi sosiologi itu salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai sifat, perilaku, bahkan budaya atau perkembangan dari masyarakat itu sendiri, mengenai strukturnya dari dulu sampai sekarang, apakah mereka masih melakukan itu atau perubahan-perubahannya dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Adam atas penjelasannya. Sangat jelas ya bahwa sosiologi ini dengan kita menggunakannya atau memahaminya secara singkat, bahwa kita bisa melihat dari sosiologi ini adanya tadi sikap-sikap, ya kan, kebiasaan-kebiasaan, lalu juga tradisi, ya, yang mana masih dipertahankan hingga saat ini ataupun yang sudah tidak dipertahankan lagi. Jadi dalam konteks sosiologi ini kita bisa melihat struktur masyarakatnya, ya, struktur masyarakat kita itu seperti apa ya, gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak sadar ya struktur masyarakat kita ini seperti apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Nah, kalau dalam sebuah kajian ini akan dikupas-kupas ya, berupa satu penelitian yang bisa memaparkan tentang sosiologi dan bagaimana struktur masyarakat kita di dalam keseluruhan yang ada di kehidupan manusia ini. Oke, nah baik, lo jelaskan sedikit ya tentang definisi dari sosiologi ya. Jadi menurut Swingwood ya, ini adalah salah satu ahli di bidang sosiologi sastra dan juga dia basicnya adalah sebagai sosiolog ya, jadi sosiolog. Nah, menurut Swingwood bahwa sosiologi ini adalah studi yang ilmiah ya dan objektif ya mengenai manusia dalam masyarakatnya ya, studi atau telaah mengenai lembaga-lembaga dan juga proses sosial ya. Jadi kita bisa lihat dari definisi ini bahwa sosiologi adalah hubungannya dengan manusia dalam masyarakat, ya kan? Berarti kita di sini yang hidup di sini kita masyarakat bukan ya? Masyarakat ya, gitu ya, dengan kelompok yang berbeda-beda, betul bukan? Ya kan? Jadi kita punya kebiasaan-kebiasaan yang juga berbeda-beda, gitu ya, sehingga proses sosial yang kita lakukan juga akan berbeda-beda. Oke, kira-kira bisa dipahami secara singkat definisi dari sosiologi sastra? Oke, nah selanjutnya sedikit informasi dari sosiologi ya. Jadi kalau tadi dikatakan definisi sosiologi adalah berhubungan dengan masyarakat, jadi sosiologi secara lebih rinci melihat masyarakat itu ya, bagaimana dia masyarakat itu dimungkinkan, ya kan? Kemudian bagaimana masyarakat itu berlangsung dan bagaimana masyarakat itu tetap ada, gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti saat sekarang ini, kita lihat ya di TV itu ada demo ya, misalnya dari orang Papua nih yang mereka tidak mau lingkungannya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Dijadikan ini perkebunan sawit. Iya, dijadikan perkebunan sawit. Tapi mereka tetap ada kan? Ya kan, walaupun populasinya sudah mengecil gitu ya di suku yang pedalaman ya, suku pedalaman yang bisa kita lihat. Jadi bagaimana masyarakatnya berlangsung? Kita mau tahu dulu bagaimana masyarakatnya tetap ada, dan tetap ada ini berarti mereka punya generasi ya, generasi dari yang satu ke berikutnya, ke berikutnya, ke berikutnya. Jadi terus turun-temurun. Oke, baik, kita lanjut untuk sastra. Ayo, nah kira-kira kalau tadi sudah lo jelaskan secara garis besar definisi dan juga fokus dari sosiologi. Nah, saya ingin bertanya nih, ya, menurut kalian sastra itu apa? Ayo, ada yang mau menanggapi? Saya izin menanggapi. Silakan. Berdasarkan sumber-sumber yang saya kutip dari media, bahwa sastra itu merupakan bentuk ungkapan dari pribadi manusia berupa ide, perasaan, pemikiran, serta pengalaman mereka yang disatukan ke dalam sebuah bentuk gambaran yang konkret yang bisa membagi
terpesona dengan menggunakan alat yang namanya bahasa. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Sangat bagus sekali tentang definisi dari sastra ya, bahwa apa yang bisa disampaikan, ide pesannya ya, kemudian bisa disampaikan melalui bahasa ya. Wah, sungguh luar biasa ya sastra ini ya. Oke, nah kalau kita lihat ya, Lose akan memberikan satu pendapat ahli nih dari penjelasan Weren dan Welek dan juga Kurniawan ya. Menurut mereka ya, menurut Weren dan Welek ya, sastra itu adalah karya imajinatif yang bermediakan bahasa dan mempunyai nilai-nilai estetika dominan. Jadi kalau misalnya kita membaca karya sastra itu kan bisa terasa ya, aduh senang sekali nih membaca sastra, bahasanya kok puitis gitu ya. Nah kalau dia menyampaikan tentang bahasa yang kita rasa tuh sangat menarik ya, maka ada nilai-nilai estetik yang disampaikan di dalam karya sastra. Oke ya, jadi berupa karya kreatif dan imajinatif dari pengarang yang menggunakan media bahasa. Oke, nah kemudian Kurniawan juga mempunyai pendapat ya, sastra adalah sistem budaya sebagai representasi pikiran manusia yang mewakili kolektivitasnya ya dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Jadi sastra ataupun juga karya sastra ini lahir ya tidak serta-merta sendiri gitu ya, tetapi dia menyampaikan suara kolektif ya, artinya suara masyarakat nih, tidak individu sendiri saja gitu ya, artinya banyak yang ingin disampaikannya dalam satu masyarakat tertentu. Nah kalau seperti ini kira-kira menurut kalian berkaitan nggak dengan sosiologi tadi? Berkaitan. Ya, oke, berkaitan ya. Nah kemudian ya, Lose akan lanjutkan sedikit tentang sastra ya. Jadi dengan dalam kondisi ini sastra adalah wujud budaya berupa nilai-nilai ya, ada sistem nilainya, sistem pikiran ya, dan juga sistem tindakan yang ada dalam sastra. Ini merupakan artefak ya, artefak yang diwujudkan melalui bahasa. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, ada belajar sejarah nih, misalnya ada artefak ya. Nah dalam konteks ini sastra dianggap atau dijadikan sebagai artefak karena banyak gagasan yang bisa memberikan gambaran kolektivitas dalam masyarakat tertentu gitu ya. Nah kemudian hubungan sastra dan budaya ya yang dimediasi oleh bahasa menunjukkan kekhasan sastra dengan seninya ya, seni bahasanya yang tadi bersifat estetik. Jadi dalam konteks ini sastra itu tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya, karena masyarakat yang diceritakan di dalam karya sastra itu akan menampilkan gambaran-gambaran budayanya gitu ya. Misalnya seperti contoh cerita di negara Tiongkok ya, misalnya ada satu novel yang harus baca, judulnya Tulip ya, yang menceritakan ya bagaimana budaya di Tiongkok di tahun 1960-an ya. Nah itu masih sangat tradisional sekali ya, jadi mereka merayakan satu perayaan tertentu yang diundang gitu ya, keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya ya, sangat apa ya, dikatakan mereka ini sungguh mencintai sesama ataupun juga tetangganya gitu ya, ataupun lingkungannya gitu ya. Nah di situ mereka sangat mencintai budaya mereka untuk bisa berkumpul. Nah beda dengan sekarang ya, kalau sekarang kan kita mungkin lebih individual ya, mungkin untuk merayakan hal tertentu, misalnya mau ulang tahun ya perayaannya hanya beberapa saja, tidak mengundang orang yang banyak gitu ya. Nah ini juga perkembangan dari zaman kita. Oke, dengan demikian ya, jadi bisa disimpulkan bahwa sastra sebagai produk budaya merupakan artefak budaya yang sebagian besar diinskripsikan dalam bentuk tulisan sebagai representasi pikiran dan perasaan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi dalam hal ini kita tahu masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi kita ini harus bersosial gitu ya dengan lingkungan kita, sehingga dengan cara kita menjadi makhluk sosial, kita juga sekaligus menjadi masyarakat yang berbudaya gitu ya. Nah baik, kita lanjutkan ya terkait dengan sosiologi tadi sudah jelaskan
persamaan dari sosiologi dan juga sastra, dan bagaimana hubungan sosiologi dan sastra ini bisa dikawinkan sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang bisa kita terapkan di dalam kajian-kajian sastra. Nah, kalau kita lihat ya, persamaan dari sosiologi dan juga sastra ya. Jadi sosiologi dan sastra ini juga punya persamaannya. Pertama adalah memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia ya, atau masyarakatnya, dalam masyarakat atau makhluk sosialnya. Kemudian memahami hubungan-hubungan ya antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut ya di dalam suatu masyarakat. Jadi inilah yang membuat sosiologi dan sastra itu menjadi satu kemiripan ya, karena kajiannya itu berhubungan dengan kondisi ataupun kejadian yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, nah kemudian kalau kita lihat dari sisi persamaan yang lain ya, jadi sosiologi dan sastra ini sama-sama menjadi wahana untuk pemahaman manusia ya. Jadi kalau sastra kita bisa memahami gambaran manusianya melalui cerita gitu ya, tapi kalau sosiologi kita memahaminya secara pengamatan langsung ya, secara realitas langsung gitu ya. Nah, itu yang membuat persamaan sastra dan sosiologi menjadi sama. Kemudian adanya kesamaan pandangan terhadap fakta kemanusiaan. Lalu yang terakhir adalah mengangkat aspek sosial manusia ya dalam adaptasi manusia di dalam masyarakatnya gitu ya. Nah, beberapa pemaparan ini adalah hubungan persamaan antara sosiologi dan juga sastra. Lalu perbedaannya ya, karena mereka ini sudah masing-masing berdiri menjadi cabang ilmu yang utuh ya, yang tunggal gitu ya. Nah, mereka juga memiliki perbedaannya gitu ya. Perbedaannya apa saja? Melakukan telaah secara objektif kalau dari sosiologi ya kan. Kemudian melakukan telaah tentang lembaga dan proses sosial. Jadi kita harus mencari tahu bagaimana masyarakatnya berlangsung ya, bagaimana masyarakatnya itu tetap ada. Itu satu prinsip yang dikembangkan oleh sosiologi. Sedangkan sastra melakukan penelaahannya secara subjektif gitu ya, berbeda dengan sosiologi. Oke, baik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, kira-kira dari materi yang sudah lo bawakan pada hari ini, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Ausher, apakah sastra dapat digolongkan sebagai artefak budaya, Ausher? Oke, baik, terima kasih Sela atas pertanyaannya yang luar biasa bagus ya. Jadi menurut Ausher, sastra itu bisa menjadi artefak budaya karena di dalam sastra itu menggambarkan satu peradaban tertentu ya, satu peradaban yang sudah berjalan pada sebelumnya, sehingga dengan adanya sastra kita bisa mengetahui ya kondisi masyarakat yang sebelumnya, atau pada saat kita belum lahir nih kita tahu kejadian-kejadiannya ya, sejarahnya seperti apa melalui karya sastra. Jadi karya sastra seperti yang dijelaskan teori bahwa sastra merupakan artefak budaya yang menggambarkan zaman dan juga peradaban dari masyarakatnya. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa pada hari ini. Perkuliahan kita akan dilanjutkan minggu depan ya. Lose akan memberikan tugas kalian, nanti silahkan diunduh di kelas khusus dan kita akan melanjutkan perkuliahannya di minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu di hari Senin. See you. Sosial.